Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para kuler juga jemaat yang dikasihi Tuhan semuanya. Puji Tuhan, hari ini tanggal 14 Februari 2023 kita masih diberi kesempatan yang baik oleh Tuhan Yesus untuk boleh sama-sama belajar dan boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan kasih kesempatan buat kita, buat kepada Bapak Ibu dan saya juga semua, kesempatan ini agar kita semua boleh semakin mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan percaya. Karena kita percaya, saya percaya kita juga harus terus belajar mengupgrade diri kita sebenarnya apa yang Tuhan mau, apa yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari hal yang sederhana di dalam kehidupan sehari-hari, dan tema hari ini adalah menjaga kesehatan rohani. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita masuk di dalam doa. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu Bapa, karena Engkau Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kalau kami ada hari ini juga karena pertolongan Tuhan, karena kasih karunia dan anugerah Tuhan yang Kau berikan buat kehidupan kami secara pribadi. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan lewat tema cool yang dibagikan hari ini. Bapak, biarlah ini dapat membuat setiap kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Engkau. Boleh menjadi kami anak-anakmu yang boleh jadi semakin kuat di dalam menghadapi kehidupan ke depan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus, baik kami hamba-Mu yang menyampaikan isi hatimu maupun kami yang mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap buka hati dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sesuai dengan tema hari ini, di mana kita mau belajar menjaga kesehatan rohani. Ya. Sebelum masuk lebih jauh, saya mau baca firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Firman Tuhan bilang seperti ini. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tapi Ibu, di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 ini merupakan surat yang dituliskan Rasul Paulus kepada Timotius, muridnya yang dikasihinya, dan di mana Timotius saat itu harus menghadapi banyak pengajar-pengajar sesat, ya. Bagaimana dia harus meluruskan kebenaran firman Tuhan kepada, sedangkan dia harus menghadapi pengajar-pengajar yang sesat, ya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita semua bahwa kehidupan di dalam menghadapi kehidupan ini, ternyata kehidupan rohani itu jauh, ketika kita memelihara kehidupan rohani itu akan jauh lebih berguna dari kehidupan jasmani. Karena kesehatan di dalam hal rohani di akhir dikatakan tadi berguna bukan hanya untuk hidup saat ini, ya, tapi juga untuk di masa yang akan datang. Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 ini bukan artinya mengecilkan bagaimana kita harus memelihara jasmani kita. Karena firman Tuhan juga berkata di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa di dalam tubuh kita ini adalah bait Allah. Tempat di mana Tuhan boleh tinggal di dalam hidup kita. Jadi kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus memelihara kesehatan jasmani kita, harus memelihara kesehatan kedua-duanya, baik jasmani maupun rohani. Tetapi di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 tadi, Rasul Paulus menekankan dan mengingatkan kepada kita semua agar kita semua sebagai orang percaya wajib memelihara kesehatan rohani kita, karena kesehatan rohani kita ini berguna bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk kehidupan yang akan datang. Ya, ketika nama kita dipanggil, Tuhan nggak akan tanya sakit Bapak Ibu apa, tapi bagaimana kehidupan rohani Bapak Ibu. Ya, di saat pandemi COVID-19, saya sangat ingat sekali ketika banyak beredar info untuk menjadikan tubuh kuat dan imun, kita harus jemur, kita harus berolahraga. Saya dan istri saya pun ikut keluar dan berolahraga di tengah terik matahari. Nah, ternyata ketika saya mulai keluar, ternyata yang berpikiran seperti itu bukan hanya saya. Di jalan saya bertemu banyak orang berolahraga, berjalan kaki. Ya. Berpikiran yang sama bagaimana untuk menjaga kesehatannya agar menjadi kuat. Bahkan kalau kita perhatikan hari-hari ini banyak lihat grup sepeda ya yang menjamur hari-hari ini. Itu terjadi karena perubahan paradigma orang dalam menjaga kesehatan.
Orang mulai care akan kesehatannya dan bagaimana merawat kesehatan pribadinya agar boleh jadi kuat dalam menghadapi berbagai macam penyakit. Hari ini lewat tema cool yang berjudul menjaga kesehatan rohani. Sama seperti apa yang Rasul Paulus nasihatkan kepada Timotius ketika dia harus, ya, Timotius yang masih muda ini ketika dia harus menghadapi pengajar sesat yang tentu punya pengalaman yang punya pengalaman yang luar biasa yang bisa memutarbalikkan kebenaran. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius agar menjadi kuat, untuk menjadi harus kuat, ya, karena uh, harus punya kesehatan rohani yang kuat di dalam menghadapi tantangan pelayanannya ke depan. Sama seperti kehidupan hari ini, kita juga sebagai orang percaya, kita pun harus kuat, harus punya kesehatan yang baik dalam hal rohani, agar setiap kita ini nggak jatuh di dalam kesalahan dan dosa. Ketika kita boleh menghadapi tantangan kehidupan dan kesulitan, karena saya percaya tantangan kesulitan ke depan nggak akan pernah berhenti. Tapi bagaimana kita bisa keluar menghadapi tantangan tergantung berapa kuat iman kita. Ya, karena itu hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjaga kesehatan rohani kita agar kita ini boleh tetap kuat. Ya. Galatia 5 ayat 19 bicara mengenai perbuatan daging, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta dan bora dan sebagainya. Itu bicara mengenai perbuatan daging. Dan saya percaya orang yang nggak memelihara kesehatannya, hidupnya akan jatuh ke dalam hal-hal yang mungkin dosa, yaitu keinginan daging, pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, semuanya untuk kepentingan diri sendiri aja. Bapak Ibu, sama seperti kesehatan jasmani, Bapak Ibu. Kalau kita ingin sehat, di mana kita kalau ingin sehat kita harus merubah pola dan kebiasaan hidup kita. Ya, tadi berjemur, berolahraga, apa yang dimakan, bagaimana kita beristirahat, bagaimana kita harus berolahraga, bagaimana kita memanage pikiran kita. Dan banyak hal lain yang harus kita manage dan atur sedemikian rupa agar tubuh kita ini menjadi terpelihara. Nggak salah kita berdoa minta kesehatan, tapi kita pun kudu ingat, kita punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan Bapak Ibu sendiri secara pribadi. Demikian juga di dalam hal rohani. Hari ini kita harus mulai mengatur sedemikian rupa agar hidup kita ini bisa tetap, agar kerohanian kita ini bisa tetap sehat dan kuat di dalam menghadapi segala tantangan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, lewat cool hari ini ada dua hal sederhana yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita dan bisa kita ingat dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Agar setiap kita ini boleh tetap sehat dan tetap kuat, bukan hanya di dalam hal jasmani saja, tetapi dalam hal rohani sebagai orang percaya, kita ini bisa tetap kuat di dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Yang saya percaya tantangan kehidupan seringkali melelahkan, seringkali menakutkan, mengkhawatirkan diri kita, kadang-kadang menggerogoti kesehatan bukan hanya jasmani kita tetapi rohani kita atau iman kita. Ya, Bapak Ibu, hari ini ada dua hal sederhana yang mau saya sampaikan. Yang pertama, ya, bagaimana supaya kita boleh kuat, kita harus menjaga pola kesehatan rohani kita. Dengan cara bagaimana? Yang pertama, yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu adalah supaya kita sehat dan kuat di dalam hal rohani, kita harus melibatkan Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi yang Bapak Ibu hadapi dan tantangan Bapak Ibu hadapi ke depan. Artinya di dalam segala hal, baik susah maupun senang, ya, karena yang namanya iblis selalu ingin menjatuhkan kita anak-anaknya di setiap kesempatan yang ada, baik itu susah maupun hal-hal senang. Dalam hal yang susah sudah jelas, kita bisa lihat bagaimana iblis ingin menggerogoti iman kita, melemahkan kita, supaya kita keluar lari daripada Tuhan, tapi mulai cari cara yang lain, cari cara-cara dunia, bukan cara-caranya Tuhan. Tapi jangan salah, di dalam hal senang pun iblis tetap berusaha ingin menjatuhkan manusia. Bagaimana ketika kita diberkati, kita diberi jawaban doa, kita mungkin mulai meninggalkan Tuhan. Ingat,
dosa yang pertama sekali buat manusia adalah ketika manusia ingin menyombongkan dirinya sendiri. Ya. Jadi segala hal, situasi, libatkan Tuhan. Baik susah maupun senang. Mazmur 119 ayat 5 firman Tuhan bilang ini, tiba-tiba Tuhan ingat ini, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Raja Daud di dalam kehidupannya pernah mengalami masa senang dan juga masa susah. Ia pernah menjadi raja atas bangsa Israel, tetapi ia juga pernah menjadi seseorang yang dikejar-kejar musuh dan mau dibunuh. Oleh siapa? Oleh orang terdekat, nih bayangin. Oleh mertuanya, oleh anaknya. Dan bahkan ada banyak beberapa peristiwa lagi yang dihadapi ketika dia disiklak, bagaimana dia harus hampir dilempari oleh anak buahnya sendiri. Ini mengingatkan kita kepada firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Ya. Yang jadi pelita dan terang bagi kaki kita adalah firman Tuhan. Saya percaya firman Alkitab mengatakan firman itu adalah Tuhan sendiri. Artinya, dan bagaimana Daud menjalani kehidupan. Ya, Daud menggambarkan bagi seperti pelita, firman Tuhan itu seperti pelita bagi kaki dan terang bagi jalanku. Saya percaya di dalam menjalani kehidupan Daud ini nggak langsung jadi luar biasa. Jadi seorang raja yang diberkati Tuhan. Tapi step by step, sedikit demi sedikit. Makanya Daud bilang, pelita bagi kakiku dan terang bagi dan jalanku. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit. Daud nggak pernah tinggalkan Tuhan. Dia selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap permasalahan. Itu yang menjadikan dia menjadi raja dan imam. Seorang yang dipercaya Tuhan. Orang yang rohaninya jadi selalu kuat. Daud pernah jatuh, tapi dia selalu bangkit. Karena dia selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan. Bapak Ibu hari ini kita sama-sama diingatkan. Apapun yang Bapak Ibu hari ini hadapi, jangan lupa libatkan Tuhan. Karena itu yang akan membuat kesehatan rohani kita boleh jadi kuat. Boleh kuat dalam menghadapi segala tantangan dalam kehidupan. Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar kita menjadi kuat? Pola kehidupan rohani apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi kuat? Tadi yang pertama melibatkan Tuhan. Yang kedua, kita harus menetapkan hati untuk komitmen selalu di dalam Tuhan. Hal yang kedua yang harus dimiliki oleh setiap orang, kita sebagai orang percaya di dalam kehidupan rohani kita, ketika kita diperhadapkan di dalam tantangan kehidupan, adalah bicara tentang komitmen, kesetiaan, menetapkan hati kita. Apakah ketika menghadapi masalah kita mau tinggalkan Tuhan, atau mau tetap di dalam Tuhan, bahkan ketika harus hadapi hal berat sekalipun. Yohanes 15 ayat 5 firman Tuhan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hal yang kedua yang harus kita lakukan agar kita boleh tetap kuat, ya. Tadi yang kedua adalah komitmen kita di dalam Tuhan. Selain melibatkan Tuhan, kita harus komitmen, punya ketetapan hati untuk tinggal tetap iman kita kepada Tuhan. Pergumulan apapun yang kita hadapi, jangan tinggalkan Tuhan. Firman Tuhan bilang, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Saya percaya, ya, walaupun hari ini jawaban Tuhan yang ingin kita dapatkan belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi percaya, apapun yang terjadi hari ini, Tuhan punya rencana yang indah. Ya. Kuatkan iman hati kita, tetap di dalam Tuhan. Apapun masalah dan tantangan kehidupan, kita tetap komitmen di dalam Tuhan. Ya. Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini dan kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri
dari segala perintah yang kuberikan kepadamu hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Firman Tuhan bicara mengenai bagaimana berkat Tuhan akan turun kepada siapa? Kepada yang mereka mendengarkan dan melakukan dengan setia. Ini bicara mengenai komitmen. Bapak Ibu, biarlah lewat cool malam hari ini kita mau belajar. Apapun masalah boleh aja ada dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita menjaga kesehatan rohani kita agar kita nggak ambruk menghadapi persoalan yang ada. Tetap libatkan Tuhan. Tetap komitmen di dalam Tuhan. Itu yang dua hal yang mau saya sampaikan ke dalam pada Bapak Ibu semua hari ini. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo yang mengingatkan kepada kita juga semua bahwa obat yang manjur untuk membuat kita tetap sehat adalah hati yang gembira. Saya percaya apa yang kita dengar malam hari ini, yang kita dengar dalam renungan kul malam hari, 2 poin. Bagaimana kita melibatkan Tuhan. Bagaimana kita untuk komitmen di dalam Tuhan. Ini akan bukan untuk mempersulit kehidupan kita. Tapi saya percaya untuk menguatkan. Bukan untuk mempersulit apa masalah yang Bapak Ibu hadapi. Tapi belajar memberi kesempatan untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap permasalahan Bapak Ibu. Dan saya percaya ketika kita melibatkan Tuhan di dalam setiap permasalahan Bapak Ibu, maka Tuhan akan memberikan kekuatan sehingga suatu saat kita akan bisa melewati permasalahan itu dan kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu. Roma 8 ayat 28 firman Tuhan yang terakhir, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, Bapak Ibu, biarlah lewat kul malam hari ini kita sama-sama diingatkan. Kita harus menjaga bagian kita harus menjaga kesehatan rohani kita dan menghadapi tekanan hidup yang mungkin begitu berat. Biarlah kita tetap melakukan 2 hal ini. Yang pertama, melibatkan Tuhan. Yang kedua, tetap tinggal di dalam Tuhan, komitmen terus pada Tuhan. Saya percaya firman Tuhan tadi Roma 8 ayat 4, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah bekerja bersama kita untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Saya percaya Bapak Ibu semua adalah orang yang dipanggil, terus yang mau Tuhan panggil sesuai dengan rencana Tuhan. Apapun Bapak Ibu hadapi hari ini, komitmen tetap libatkan Tuhan agar Bapak Ibu nggak kedodoran, agar Bapak Ibu nggak jatuh kesehatan rohaninya. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh diingatkan kembali bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus berkomitmen, bagaimana harus tetap melibatkan Engkau Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami Bapak, permasalahan kami agar kami boleh kuat dalam menghadapi tantangan sehingga kami boleh tetap sehat, kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan yang hari-hari ini mungkin mendarat kehidupan kami. Kalau ada di antara anakmu yang sakit Tuhan, mungkin mereka putus asa, mungkin mereka juga ada kelemahan tubuh. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Biar malam hari ini bilur Yesus menjamah, menyembuhkan penyakit Bapak Ibu. Kalau ada di antara mereka yang kekurangan, ada dalam masalah ekonomi, Tuhan buka jalan buat kehidupan mereka. Agar mereka dapat melihat jalan-Mu yang Kau sediakan buat setiap anak-anak-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai bicara, tapi Engkau tidak pernah selesai bicara kepada setiap kami Bapak. Bicaralah terus kepada setiap kami mendengarkan firman, agar kami boleh semakin sempurna, boleh semakin sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati semuanya.